negara ini saya harapkan betul-betul seperti yang harapan, jadilah orang bernegara, berbangsa Indonesia. Tapi mereka kayak mikirin diri sendiri, nggak mikir ke orang lain. Sedih saya itu. "25 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam menjalani kehidupan. Di usianya yang kini 68 tahun, separuh usia produktifnya hilang, juga kesehatannya." Ya, dialah Andri Teja Dharma. Orang yang masih tetap tegak berdiri berjuang mempertahankan kebenaran yang ia yakini. Kerugian tidak bisa nilai uang. Kerugian perasaan aja nilai berapa? Belum sakit, belum hilang. Usia produktif saya habis. Mau dihitung berapa? Kalau kami ya, KPKNL itu tugasnya melakukan pengurusan piutang negara. Jadi ada piutang, diserahkan kepada kami melakukan pengurusan. Pengurusan itu apa? Dari mulai proses penagihan, ada langkah-langkah panggilan, kemudian penyampaian surat paksa, penetapan jumlah utang, surat paksa, kemudian sampai pada penyitaan dan pelaksanaan lelang. Jadi kami posisinya adalah menerima penyerahan dari instansi lain. Andri Teja Dharma adalah pemilik dan satu-satunya pemegang saham Bank Sentris Internasional yang masih bertahan, pasca bank miliknya dibeku operasikan oleh pemerintah semasa krisis multidimensional tahun 1998 silam. Dengan kondisi kesehatan dan usianya yang tak lagi muda, ia masih rutin menjalani aktivitas sehari-hari di kantornya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta. Lembar demi lembar dokumen berkas perkara terus ia pelajari selama 20 tahun lebih, membuat ingatannya masih tajam hingga kini. Bank Sentris adalah satu-satunya bank yang tidak menandatangani akta pengakuan utang atau APU. Karena itulah pada tahun 2000, Bank Sentris dan Andri Teja Dharma digugat oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berperkara dengan institusi pemerintahan tidaklah mudah, namun Andri punya keyakinan pemerintah tidaklah selalu benar. Ini terbukti dengan ditolaknya gugatan BPPN oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan terbukti Bank Sentris tidak pernah menerima pencairan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Bank Indonesia. Sebaliknya terungkap BI mencairkan uangnya ke nomor rekening lain yang mencatut nama Bank Sentris. Tidak puas dengan putusan hakim, jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara pun melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi, dengan putusan kembali menolak gugatan karena dianggap terlalu prematur sehingga tidak dapat diterima. Satu-satunya upaya hukum yang bisa dilakukan BPPN kemudian adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dan jalan terakhir itulah yang mereka tempuh. Namun dari sinilah kejanggalan mulai terjadi. Keputusan kasasi Mahkamah Agung yang ditunggu-tunggu dan diharapkan bisa segera menyelesaikan perkara justru tak kunjung muncul. Tahun demi tahun dinanti, belasan tahun bersabar, hingga lebih dari 20 tahun, keputusan Mahkamah Agung tetap gelap. Penantian yang melelahkan dan menguras pikiran bagi Andri Teja Dharma hingga menggerogoti kesehatannya. Dalam rentang waktu yang cukup panjang, usia produktifnya hilang, nama baiknya tercemar, karena dianggap sebagai orang yang berhutang kepada negara. Sementara itu, BPPN yang berperkara telah dibubarkan dan kasusnya dibiarkan menggantung. Kini setelah 20 tahun berlalu, Panitia Urusan Utang Negara atau PUPN sebagai wujud baru pengganti BPPN, seolah tutup mata dan mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung.
PUPN justru membuat surat keputusan baru perihal penetapan utang dan paksa bayar yang dijadikan dasar Satgas BLBI menagih Andri Teja Dharma sebagai pemegang saham Bank Sentris. Derita panjang Andri ternyata belum cukup memuaskan lawan. Ia masih harus terus berjuang demi kebenaran yang ia yakini. Karena itulah mantan aktivis mahasiswa ini menggugat PUPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan kekonsistenan argumennya sejak awal berperkara di peradilan tahun 2000 hingga kini, untuk kesekian kalinya ia kembali menang dan gugatannya terhadap PUPN dikabulkan. Dengan amar putusan menyatakan batal surat keputusan penetapan utang dan paksa bayar serta memerintahkan untuk mencabutnya. Namun amar putusan dari PT UN ternyata tidak serta-merta menyudahi atau menyelesaikan kasus Bank Sentris. Karena Ketua PUPN mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 428 tanggal 11 April tahun 2023. Ironisnya selama menunggu proses banding, Satgas BLBI masih melakukan upaya penyitaan terhadap aset-aset yang terkait dengan Bank Sentris. Sebagai aparatur negara harusnya mereka bisa lebih bijaksana dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Seperti yang kerap digaungkan Presiden Jokowi, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan masyarakat harus mendapatkan rasa keamanan dan keadilan dari negara. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan. Penyelesaian kasus Bank Sentris yang berlarut-larut ini sebenarnya bisa sangat mudah apabila ada kemauan dan niat baik dari para pihak yang berperkara. Serahkan saja dengan proses hukum yang sedang berjalan sampai inkrah pada waktunya. Apapun putusannya, para pihak yang berperkara wajib patuh dan melaksanakan putusan tersebut agar ada kepastian hukum di negara ini. Oleh karena itu menurut saya yang harus segera ditegakkan adalah tunjukkan bahwa di Indonesia ini negara hadir. Apa bentuknya? Melindungi warga negara dari segala macam penganiayaan atau apa, untuk menciptakan kepastian. 5 kali menang dalam menjalani proses hukum, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, hingga pengadilan tinggi tata usaha negara, tak juga menyelesaikan kasusnya. Upaya Andri memperoleh kepastian hukum nampaknya masih harus terus diperjuangkan. Ia merasa seperti hidup di hutan belantara dalam mencari keadilan. Saya nggak mencari kesalahan, ingat, nggak mencari kesalahan, nggak menyalahkan orang lain. Saya hanya memberikan kebenaran dengan bukti-bukti yang lengkap dari pengadilan. Selesaikanlah baik-baik, baik-baik selesaikan. Udah selesai.